Om Swastiastu. Om Awigenemastu Namo Sidem. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya akan kembali menjelaskan tentang kebenaran, tentang suatu karma hidup dalam kita menjalani kehidupan ini. Dengan belajar kebenaran yang berdasarkan Trikaya Parisudo akan mengajarkan kita berpikir, bermoral, dan berperilaku yang baik dan benar, sehingga menjadikan keharmonisan dan keselarasan sifat dengan tubuh ini. Tubuh ini adalah kitab suci yang disebut dengan lontar tanpa tulis, sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan jiwa ini kembali menuju asalnya, di mana tubuh ini disimulkan sebagai kendaraan, sedangkan pikiran kita disimulkan sebagai sopirnya, dan penumpang daripada kendaraan itu adalah sang jiwa, dan kondekturnya disimulkan oleh Sadripu itu sendiri. Nah, disinilah dalam perjalanan sang sopir mengendalikan kendaraannya akan selalu diganggu oleh kondektur itu sendiri, yaitu pikiran akan selalu diganggu oleh hawa nafsu yang membuat awidya, kegelapan yang membutakan jiwa kita, yang membuat kesengsaraan dan penderitaan dalam hidup ini. Nah, dalam teks Menawa Dharma Sastra disebutkan bagaimana proses kehidupan yang harus kita pelajari sebagai tuntunan, yaitu di mana pikiran akan selalu diganggu oleh hawa nafsu yang membuat penderitaan di dalam hidup itu, Dan di dalam Kekawin Ramayana juga menyebutkan ragadi musuh maparo ring hatinyo, tongosnyo tanwendo ring awaknyo. Nah, yang artinya kama adalah nafsu atau keinginan, adalah musuh yang dekat, di hatilah tempatnya, tak jauh dari badanmu. Inilah yang disebut dengan Sadripu, 6 musuh di dalam diri itu. Nah, disinilah perlu petunjuk jalan berupa ajaran agama tentang kebenaran untuk mengendalikan pikiran agar kita bisa menumbuhkan kesadaran diri. Pikiran adalah pelayan yang terbaik kalau bisa dikendalikan dengan kesadaran. Tapi kalau tidak terkendali, nah inilah pikiran itu menjadi majikan yang sangat berbahaya, yang membuat kesengsaraan dan kehancuran. Nah, disinilah perlu belajar, mengendalikan pikiran dan bisa kita menasehati diri kita sendiri, Nah, untuk mempelajari hidup, menasihati diri sendiri yang disebut dhamma, disinilah kita perlu, yaitu menjadikan manusia yang bijaksana, yang dapat menasihatkan diri kita. Nah, orang bijaksana yang tahu dengan kebenaran arti hidup, orang itu akan selalu mengalah, sebab ketika dia sudah mengalah, itu berarti dia sedang mempersilahkan
Tuhan mengambil alih segala permasalahan hidupnya. Nah, di sini Nangdo mengerti, orang yang bijaksana, dia akan tetap akan mengalah. Itu berarti dia menyerahkan, mempersilahkan Tuhan untuk mengambil alih dari segala permasalahannya. Hidup adalah perjuangan, Idodane. Tidak ada kehidupan tanpa rintangan. Tidak ada kehidupan tanpa ada kesulitan. Terkadang kita lupa dengan jalan hidup adalah proses yang sangat memerlukan kesabaran hidup, Idodane. Terkadang apa yang sudah kita korbankan belum tentu dihargai, Idodane. Belum tentu. Bagaimanapun kita sudah berkorban, belum tentu dihargai. Sakit ya, kecewa itu pasti tentu. Tapi tidak ada gunanya meratapi semua itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah ikhlas dan terus berbuat baik walaupun kita tidak dihargai. Perjalanan hidup kita prosesnya mungkin tidak cepat, tapi rencana Tuhan itu pasti tepat. Ujian yang mungkin berat, tapi pertolongan Tuhan sangat dekat, yang ikut dan mengawasi perjalanan hidup kita. Berdamailah dengan hati. Keadaan meski tak sesuai dengan harapan, karena Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Untuk itu belajarlah dari pengalaman hidupmu. Belajarlah diam dari banyaknya bicara. Belajarlah sabar dari banyaknya sebagai kemarahan itu. Belajarlah mengalah dari sebuah keegoisan. Belajarlah menangis dari setiap kebahagiaan, Idodane. Dengan cara inilah sebagai fondasi utama dalam menjalani kehidupan yang kita lakoni dalam hidup ini. Untuk itu, setiap langkah kehidupan di dunia ini tidak ada yang diciptakan sia-sia, Idodane. Selalu ada hikmahnya di balik peristiwa itu. Hanya saja kita menumbuhkan kesadaran lebih untuk dapat melihatnya, Idodane. Untuk itu, tidak perlu takut dengan penilaian orang lain. Untuk itu cintailah pekerjaanmu. Meskipun tidak membuat hidupmu kaya, tapi sudah cukup memberikanmu jalan hidup. Biar sederhana, yang penting kamu damai. Melangkahlah, berbuatlah, majulah kamu tanpa menyingkirkan, naiklah tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekkan orang, jadilah benar tanpa menyalahkan orang lain. Biarlah orang lain menilainya. Karena yang menganggapmu buruk, belum tentu mereka lebih baik daripada kamu. Itu camkan. Cukuplah menjadi apa adanya, tanpa harus memaksakan diri.
terlihat istimewa di hadapan orang. Disinilah kita harus banyak belajar dalam menjalani hidup ini, dedane. Sinilah kita belajar menjalankan hidup ini. Tuhan sudah menyediakan suatu jalan manusia menuju kesadaran hidup, dedane. Tuhan sudah menyediakan ini, dedane. Kita lahir ke semesta ini sudah disediakan sama Tuhan suatu jalan manusia menuju kesadaran hidupnya. Di mana Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah hidup. Nah, di sini dedane menyadari dan mengerti Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah hidup. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan telah memberikan suatu menyediakan jalan untuk menuju kesadaran, yaitu belajar kebenaran. Belajarlah dari sastra-sastra, belajarlah dari Weda, belajarlah dari buku suci, belajarlah daripada orang yang bijaksana yang memberikan tuntun spiritual dalam hidup. Inilah sudah diberikan jalan menuju kesadaran berupa kitab suci, dedane. Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan. Nah, di sini Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah hidup. Nah, disinilah Idesane menyadari dan mengerti bahwa Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan. Petunjuk jalan ini adalah tuntunan bagaimana arah hidup dalam hidup kita ini berdasarkan suatu kebenaran untuk mengetahui antara baik dan benar, antara salah dan benar, baik dan buruk, pagi dan siang, mati dan hidup. Nah, itulah Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan supaya kita punya harapan, biar kita mengetahui bagaimana kebenaran duo binedo, dualisme ini bisa menyadari puruso perdano, laki perempuan. Biar Idesane menyadari dualisme, baik buruk, malam siang, mati hidup adalah penyatuan yang bisa menguatkan hati kita, Idesane. Nah, sekarang lagi Tuhan sudah menyediakan persimpangan jalan supaya kita bijaksana dalam memilih. Nah, di sini Idesane menyadari Tuhan sudah menyediakan persimpangan jalan supaya kita bijaksana dalam memilih. Yang dimaksud begini, Idesane. Persimpangan jalan Tuhan menyediakan sudah baik dan buruk jalan itu. Apabila Idesane menjalankan persimpangan jalan yang baik, Idesane akan mendapatkan suatu kebaikan sendiri. Apabila Idesane mempelajari jalan kebenaran, kebenaran itu yang Idesane jalani akan Idesane dapati. Nah, apabila persimpangan jalan yang buruk, yang jelek Idesane lakukan, yang Idesane jalani, jelek pun Idesane akan dapati. Melakukan keburukan, buruk pun Idesane akan jalani, akan Idesane terima. Itulah Tuhan menyediakan persimpangan jalan supaya kita bijaksana memilih dalam hidup Idesane. Tuhan tidak pernah melarang, tidak akan pernah membatasi mana yang Idesane pilih dalam persimpangan jalan itu. Inilah sebab akibat yang disebutkan tabur tuai, apapun yang diperbuat itulah yang akan diterima. Baik yang Idesane perbuat, baik yang akan didapat. Jelek yang Idesane perbuat, jelek yang akan Idesane terima. Itulah pempelajaran diri. Tuhan telah menyediakan persimpangan jalan yang mesti Idesane pelajari, yang mesti Idesane ikuti. Bagaimana kehidupan itu? Nah, lagi Tuhan sudah menyediakan semak berduri dan batu kerikil dalam hidup ini.
Nah, yang disebut begini dengannya, Tuhan menyediakan semak-semak berduri dan batu-batu kerikil adalah menyadarkan kita manusia itu hidup. Tanpa pernah kita mengalami keburukan, tidak pernah mengalami kejelekan, ide dan akan tidak pernah menemukan kebenaran dan kerahyuan itu. Inilah kita diajar berguru dari pengalaman, berguru dari menjalankan hidup. Inilah ide dan menyadari. Tanpa pernah buruk, tidak pernah ide dan akan menyadari kebenaran itu. Kalau tidak pernah ide dan menjalankan jelek, tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu. Disinilah pembelajaran diri, diberikan cobaan-cobaan oleh Tuhan untuk menyadarkan manusia bahwa bisa melakukan kebaikan dan keburukan yang dipelajari, yang dijalani dalam hidup ini. Nah, inilah Tuhan telah menyediakan semak-semak berduri dan batu kerikil yang menyadarkan manusia itu. Nah, disinilah supaya kita bisa waspada dan berhati-hati. Disinilah hidup dikasih cobaan sama Tuhan, dikasih cobaan agar jalan dalam hidup ini adalah biar kita bisa waspada dan berhati-hati mana yang benar, mana yang salah. Dengan belajar kebenaran kita bisa mengurangi karma buruk yang ditimbulkan oleh pikiran kita sendiri. Nah, di dalam perjalanan hidup ini, hidup tidak ada akan menjalankan satu proses yang lurus. Hidup ini tidak ada yang mulus. Dari sinilah pikiran kita harus dikendalikan. Di dalam perjalanan hidup tidak ada teman yang merubah karma kita, karena terpengaruh oleh suatu perjalanan dari suatu karma kehidupan, kecuali diri kita sendiri yang menyadari. Di dalam hidup ini, dalam reinkarnasi ini, kita adalah membawa karma wasana, membawa suatu karma dalam hidup ini yang mendampingi dari perjalanan hidup kita ini. Untuk itu belajarlah berdamai dengan hati. Ketuklah hati yang paling dalam dan belajarlah mengendalikan diri. Belajarlah denganlah kita belajar dengan perjuangan kita harus berbuat baik, berusaha mencari suatu tuntunan hidup. Belajarlah dalam hidup ini mengendalikan pikiran. Laksanakanlah swdharma hidup kita. Belajarlah jangan menghina orang. Tak membuat kita menjadi mulia. Jangan menghina orang. Tidak perlu menghina orang. Tidak akan mungkin kita menjadi mulia. Jangan merendahkan orang. Tidak akan membuat kita tinggi. Belajar jangan merendahkan orang lain. Tidak mungkin kita akan menjadi tinggi. Belajar kita jangan menjelekkan orang. Tidak akan membuat kita menjadi baik. Belajar jangan menjelek-jelekkan orang. Tidak akan mungkin kita menjadi baik. Untuk itu belajarlah kebenaran. Jangan berbuat buruk pada orang lain. Justru akan memperjelas keburukan kita sendiri. Semakin menjelekkan orang, justru akan memperjelas keburukan diri kita sendiri. Dalam teks Saramus Cahyo juga menyebutkan, keuntungan kita lahir sebagai manusia adalah suatu proses penerusan daripada kelahiran kita yang terdahulu, yang harus kita terima.
sebagai takdir untuk membayar utang karma dalam kehidupan sekarang ini. Untuk itu berusaha belajar berbuat baik, untuk menjadikan suatu nasib kita dalam menjalani hidup ini menjadi yang terbaik dalam hidup. Inilah kita belajar menjalani takdir dalam hidup, yaitu suatu membayar karma hidup dalam hidup ini. Rubahlah bagaimana caranya menjalankan hidup untuk membayar utang karma dalam hidup ini. Berusahalah membuat kebenaran, berusahalah berbuat untuk menjadikan merubah nasib yang lebih baik di dalamnya. Takdir adalah kumpulan data-data yang melekat pada jiwa kita yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini dan menyadari takdir adalah kumpulan data-data yang melekat pada jiwa idadane yang harus idadane pertanggungjawabkan dalam hidup ini. Inilah yang disebut dengan membawa karma wasana dalam hidup yang terdahulu dan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani dalam hidup ini. Nah, yang dimaksud dengan nasib. Nah, nasib adalah usaha di mana berhasil atau tidaknya usaha manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Untuk itu belajarlah kamu berbakti kepada orang tuamu. Disinilah idadane. Dalam hidup kita ini, yang merubah nasib kita sendiri adalah kita sendiri. Usaha manusia itu sendiri yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Itulah yang namanya nasib. Untuk itu belajarlah idadane. Belajarlah berbakti kepada orang tua. Belajarlah berbakti ring ide Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Pencipta. Itulah jalan satu-satunya berjuang dan berdoa dalam menjalani hidup ini. Sadarilah, dua binedo hidup ini, ada siang, ada malam, angkasa dan pertiwi. Inilah suatu pembelajaran Puso Perdana, ibu bapak, untuk penunggalan menjadi satu dalam sastronya Ang-ah menumbuhkan ongkaro idadane. Nah, di mana ayah dan ibumu itu adalah simbol Lingayoni Puruso Perdana. Nah, disinilah harus kita bakti. Harus kita bakti. Proses kehidupan kita ini tanpa ada Puruso Perdana, angkasa pertiwi ini tidak mungkin kita akan bisa menjalani suatu hidup itu. Berbaktilah pada ibu pertiwi, berbaktilah pada ibumu. Di suatu saat dalam menjalankan hidup, kamu akan menyadari arti dari adanya seorang ibu yang sesungguhnya. Di suatu hari, kamu akan mengerti betapa berharganya seorang ibu yang pernah menyayangi begitu tulus, yang selalu ada di saat kamu sakit dan di saat kamu menderita. Betapa tulusnya seorang ibu menerima segala sifat baik dan sifat burukmu. Ibumu akan tetap ada di sampingmu, walaupun kamu mempunyai sifat baik ataupun mempunyai sifat buruk. Ibumu tetap akan ada di sampingmu. Untuk itu, berbaktilah pada ibumu. Sayangilah dia semasih dia hidup, idadane. Sayangilah ibumu semasih dia hidup di dunia ini. Coba idadane merenungkan. Di mana di saat kamu menyadari semua itu? Di mana ibumu sudah tidak ada lagi bersamamu? Di sanalah kamu akan tumbuh dan muncul penyesalan di dalam hidupmu.
kasih sayang seorang ibu yang luar biasa, yang tidak terbatas, saudara. Sebagaimana dulu kamu diperjuangkan oleh ibumu dengan mati-matian untuk membesarkanmu, membahagiakanmu, menyayangimu, dan menjadikan kamu manusia, saudara. Disinilah sadari sampai kita jadi manusia ini. Namun kadang-kadang yang saya lihat, di saat mana kamu telah berkeluarga, nah di sini, dan bisa kamu sudah berbahagia, menjadikan suatu kebahagiaan itu kamu lupa membalas baik sifat ibumu, menyayangimu, dan kamu membalas dengan menyanyiakan kehadiran ibumu, yang pada akhirnya akan menyisakan penyesalan hidup. Disinilah banyak orang yang sudah jadi manusia, yang sudah berkeluarga, menyia-nyiakan daripada kehadiran ibunya dalam hidup ini. Itulah yang akan mendatangkan penyesalan di dalamnya. Setelah kamu menemukan cobaan hidup yang berat, nah di sini, setelah kamu menemukan cobaan yang berat, di saat itulah kamu menyadari kehadiran seorang ibu yang kamu harapkan. Disinilah kamu sebagai pembelajar, di saat kamu menderita, di saat kamu mendapatkan cobaan yang berat, di sanalah kamu akan sadar akan kehadiran seorang ibu di sampingmu. Bagaimana caramu bisa membalas dalam hidup kepada seorang ibu yang membesarkanmu itu? Dengan cara apa bisa membahagiakan? Betapa mulianya hatinya ibu, berkorban untuk anaknya, seluruh jiwa raganya, untuk membahagiakan anaknya itu sendiri. Betapa mulianya hati seorang ibu, berkorban seluruh hidupnya untuk anaknya. Jangankan harta, nyawa pun ibumu dipertaruhkan untuk kebahagiaan anaknya. Di saat anaknya bahagia, ibu tidak pernah meminta kebahagiaan dari anaknya itu. Renungkanlah, di saat kamu bahagia, ibumu tidak pernah meminta bagian kebahagiaanmu itu. Sedikit pun dia tidak minta kebahagiaannya. Namun saat kamu menderita, dan di saat kamu sedang mengalami permasalahan hidup, penderitaan yang kamu derita itu, saat itu ibumu datang meminta bagian dari penderitaanmu. Nah disinilah bagaimana hati seorang ibu itu dan sadari. Di saat itu dan bahagia, tidak pernah ibumu sedikit pun minta bagian dari kebahagiaan itu. Apabila kamu menderita, sedih, melarat, di sanalah ibumu datang meminta penderitaannya itu, meminta kemelaratan hidupmu yang diminta oleh ibumu sendiri. Di sanalah kamu sadari betapa besarnya hati seorang ibu itu. Dalam teks Sara Muscayo disebutkan,
Di mana kecintaan ibu terhadap anaknya. Nah ini dalam teks Saramuscaya Widodane menyebutkan di mana kecintaan ibu terhadap anaknya adalah sangat besar dan adil. Buktinya, cakap atau tidak cakap, baik atau kurang baik, sempurna atau tidak sempurna, semua anak-anaknya itu dijaga dan dipelihara dengan penuh rasa cinta. Sesungguhnya tidak ada yang melebihi cinta seorang ibu terhadap anaknya. Nah inilah Widodane. Resapi dan camkanlah isi Saramuscaya itu, bahwa bagaimana hati seorang ibu itu menyayangi anaknya, baik atau buruk, sempurna atau cacat. Ibumu akan tetap memeliharamu dengan tulus, memelihara dengan sabar. Betapa besarnya hati seorang ibu itu, Widodane. Belajarlah, Widodane, dalam hidup itu untuk berbakti kepada seorang ibu, Widodane. Dalam teks Menawa Dharma Sastra menyebutkan, nah di sini saya akan melihat dari teks Menawa Dharma Sastra menyebutkan ada 3 api yang termuliakan yang tidak boleh padam, yang disebut dengan Tri Agni Gariyasa, Widodane. Nah disinilah di dalam teks Menawa Dharma Sastra itu menyebutkan 3 api yang tidak boleh padam dalam hidupmu, yang disebut dengan Tri Agni Gariyasa. Tri adalah 3, Geni adalah api, Gari adalah jalan atau sinar, Yaso adalah kehidupan. Nah yaitu ada 3 yang termuliakan, api yang termuliakan, yang tidak boleh padam dalam kehidupan ilmu itu. Nah di sini disadari. 1. Agni Hahawania. Agni Hahawania itu adalah sinar suci seorang guru. Yang kedua, Agni Agrihapati. Grihapati adalah sinar suci tuntunan seorang guru, yaitu ayah. Dan yang nomor 3 adalah Agni Daksino, yaitu sinar suci yang dimuliakan, yaitu guru seorang ibu. Nah sekarang saya akan menjelaskan 3 api yang tidak boleh padam dalam hidupmu. Camkan itu. Tidak boleh mati dalam hidupmu. Yang pertama adalah Agni Hahawania, itu adalah sinar suci seorang guru. Dalam hidupmu selalu akan berguru, diajar dalam hidupmu oleh seorang guru, baik guru spiritual ataukah baik guru di sekolah. Guru adalah sinar termulia dalam hidup, yang memberikan pencerahan dalam hidup kita. Tuntun dari suatu hal yang tidak tahu akan menjadi tahu. Untuk itu, hormatilah gurumu, yang memberikan sinar kehidupan dari kita yang bodoh menjadi manusia yang beretika, menjadikan manusia yang berbudi luhur. Itulah tuntunan seorang guru, Widodane. Nah dari teks Saramuscaya, Widodane, menyebutkan satu-satunya musuh dalam hidup kita yang paling utama
adalah kebodohan idadane. Awidya. Oleh karena itu, kebodohan dapat dihilangkan dengan cara belajar sama guru untuk menjadikan keprajnanan. Dengan pengetahuanlah kita bisa mencapai hakikat kebenaran hidup. Sesungguhnya seorang guru itu mampu untuk menyeberangi orang lain melalui samudra hidup ini dengan perahu yang dibuat dari pengetahuan dan kebijaksanaan sebagai sedanonya. Nah, itulah idadane. Tekring sara muscayo, kita perlu belajar berguru yang tidak boleh dilupakan. Jasa-jasa seorang guru itu idadane. Disinilah kita belajar dalam hidup ini rasa berbakti, api yang tidak boleh padam, dan rasa bakti kita pada guru. Nah, yang kedua, agni grihapati. Agni grihapati ini adalah berguru pada ayah. Ayahlah seorang guru memberikan sinar tuntunan hidup. Seorang ayah sebagai guru dalam hidup kita. Ayah mengajarkan jalan hidup. Ayah kita mengajarkan kita satria. Ayah kita mengajarkan kita keberanian. Ayah kita mengajarkan kita belajar melindungi. Ayah kita juga memberikan ajaran keberanian dan rasa tanggung jawab. Itulah ayah mengajarkan kita. Dari proses hidupnya ini. Karena ayah adalah lingga yoni purusa pradana yang memberikan kehidupan, yang memberikan suatu keberanian. Dan belajar kita mengayomi, melindungi, dan memberikan jalan kehidupan dalam keluarga. Itulah ajaran dari seorang ayah dalam hidup ini yang tidak boleh kamu lupakan. Inilah yang disebut geni grihapati itu. Belajar kamu berbakti pada ayahmu. Nah, yang terakhir nomor 3 adalah agni daksino. Nah, agni daksino ini adalah guru seorang ibu yang mengajarkan kita dengan guru yang termulia dalam hidupmu. Inilah berguru kamu pada ibumu, mulai dalam hidupmu. Berguru pada ibumu adalah guru yang termulia, sinar yang termulia yang tidak boleh padam dalam hidup ibumu dan hidup kamu. Dari saat ibumu hamil, kamu sudah diajar rasa sakit di dadane. Di saat hamil sudah dadane diajar bagaimana rasa sakit dalam hidup. Dan setelah ibumu melahirkan, kamu diajar di antara rasa mati dan hidup. Disinilah kamu diajar di saat melahirkan itu. Bagaimana rasanya menjalankan hidup ini di rasa antara hidup dan mati. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu itu. Yang tidak terhingga, yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Untuk itu, sayangilah ibumu dan patuhlah sama ibumu. Bagaimana kamu belajar menyayangi dan patuh kamu pada ibumu. Saya pernah
mendengarkan teks lagu yang isinya kurang lebih begini dedane. Kalau kamu sayang dengan kekasihmu, lebih sayanglah kamu kepada ibumu. Apabila kamu patuh pada rajamu, lebih patuhlah kamu pada ibumu. Di sanalah kedudukan seorang ibu yang luar biasa, dedane. Karena dari air susu ibumu inilah menjadi darah daging kehidupan kita. Dalam dan hati dan jiwa ibumu ada pada jiwa dalam anaknya. Untuk itu belajarlah kamu berbakti dan patuh kepada ibumu. Belajarlah dedane. Bagaimana dedane belajar patuh, bagaimana bisa dedane berjalan berbakti. Di dalam teks Sara Muscaya menyebutkan si anak patut berbakti dan membuat seorang orang tua dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, disinilah dedane menyadari si anak patut berbakti dan membuat senang orang tua dengan perbuatan-perbuatannya. Adapun orang tua akan menyerahkan apa saja untuk kebahagiaan anaknya. Tidak ada yang dikikirkan orang tua. Sampai jiwa raganya sekalipun rela dikorbankan untuk kebahagiaan anaknya. Nah, disinilah dedane. Disinilah dedane menyadari kita sebagai anak harus bisa berbakti dan bisa menuruti, karena kita merasa berhutang. Dari kita lahir diajar antara mati dan hidup. Di saat hamil dirasakan bagaimana kita diajar sakit. Nah, setelah itu kita diajar berbicara. Setelah itu kita diajar berjalan. Bagaimana kasih sayang orang ibu itu. Nah, di saat kita sakit, nah dedane, di saat kita sakit, bagaimana kecemasan seorang ibu itu menjagamu, memeliharamu untuk cepat kamu bisa sembuh. Bagaimana hati seorang ibu itu kamu tidak menyadari. Disinilah suatu pembelajaran hidup dedane. Renungilah makanan yang sering dia makan, anaknya minta, pasti dikasih oleh ibunya. Walaupun ibunya lapar, menahan lapar dan haus demi anaknya berbahagia, demi anaknya tidak lapar. Itulah pengorbanan orang tua. Pengorbanan yang luar biasa, dedane. Disinilah perlu dedane. Belajarlah berbakti. Janganlah durhaka dalam hidupmu. Itu jangan kamu menyakiti hati orang tuamu. Janganlah kamu membentak. Janganlah kamu memaki orang tuamu sendiri. Inilah api kehidupan seorang ibu. Jangan belajarlah dedane, jangan sampai mati api kasih sayang ibu di dalam dirinya. Itu ingat, itu camkan. Jangan sampai 3 api yang ada pada ibumu padam dalam jiwamu. Belajari dedane. Saya pernah lihat
Di teks Saramucayo, apabila seorang ibu itu mati, padam apinya kasih sayangnya pada anaknya. Di teks Saramucayo menyebutkan begini, dedane. Apabila api di dalam jiwa seorang ibu mati, itu camkan, apabila api di dalam jiwa seorang ibu itu mati, disebabkan oleh perbuatan, perkataan, dan lupa kepada kedua orang tuanya. Miskinlah orang itu adanya, akan selalu menderita kedukaan, dan ia akan bikin hidupnya gelap dan sunyi di muka bumi ini. Nah, itulah hidadane. Apabila kita itu membuat ibumu kecewa, membuat sakit hati, padam api jiwanya di dalam tubuh ibumu yang tidak ada restu kepada anaknya, gelap dunia ini, dadane, sunyi di muka bumi ini. Itulah sebagai kesadaran hidup, dadane. Nah, ada lagi dalam di Saramucayo juga menyebutkan, kalau sudah mati sinar dan restu ibumu kepada kamu. Nah, ini renungi, dadane. Kalau sudah mati sinar dan restu ibu kepada kamu, dan keluarlah sebuah kutukan dari seorang ibu, gelaplah bumi dan jalan hidupmu. Nah, disinilah apabila seorang ibu itu kecewa, mati sinar suci restu kepada kamu dan keluar sebuah kutukan, gelap, dadane, gelaplah bumi dan jalan hidupmu itu. Walaupun kamu kaya, bergelimangan harta, kalau sudah tidak ada sinar restu, doa seorang ibu kepadamu lagi, cepat atau lambat kamu akan menderita. Nah, itulah hidadane. Renungkanlah isi teks Saramucayo ini. Renungkanlah. Walaupun kamu kaya begitu, bergelimangan harta, kalau sudah tidak ada sinar restu dari doa seorang ibumu kepada kamu lagi, cepat atau lambat kamu akan menderita. Karena kegelapan jiwamu lah yang membuat kamu kehilangan arah hidup. Di suatu nanti, kamu punya kekayaan yang terkikis, dan kamu menderita selama hidup, dan sampai di akhirat nanti. Nah, inilah di teks Saramucayo itu, dadane. Kegelapan jiwamu lah yang membuat kamu kehilangan arah hidup. Kenapa kamu menyanyiakan hidupnya ibu? Bahwa ibumu yang melahirkan, yang membesarkan, kasih sayangnya itu kamu sia-siakan. Karena kegelap jiwamu lah yang membuat kehilangan arah hidup. Di suatu nanti kamu, kekayaanmu yang kamu miliki yang akan terkikis, dan kamu akan menderita selama hidupmu, dan di sampai akhirat nanti. Nah, untuk itu, dadane, kita hidup tidak akan berhenti-hentinya belajar, merenungi diri, menasehatkan diri, mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup ini. Di dalam hidupmu, belajarlah kamu terus tentang kebenaran, dan belajarlah terus bagaimana kita bisa berbakti dengan ide Sang Hyang Widi, Tuhan Maha Pencipta, orang tua, lingkungan, dan sebagai proses kehidupan di semesta ini, dadane. Tapi ada sebagai proses dalam hidup itu,
yang harus menjadi catatan hidup kita. Ingatlah, jangan pernah kamu melupakan dua orang yang ada dalam hidupmu. Nah, inilah idadane. Jangan kamu lupa. Jangan kamu lupa dengan orang yang ada. Dua orang yang ada di dalam hidupmu. Satu, orang yang telah rela akan kehilangan segalanya hanya untuk membuatmu senang, membuatmu berani, membuat kamu bertanggung jawab sebagai pelindung dan menjadikan kamu menang dan senang. Itulah ayahmu, idadane. Itulah orang yang rela akan kehilangan segalanya untuk kamu, mengajarkan kamu dalam hidup ini, menjadikan kamu menang dan senang. Itulah ayahmu. Dan yang kedua, orang yang tetap memberikan kasih sayang dan tetap bersama di setiap masa sulitmu, dialah ibumu. Demikian dalam hidup itu harus kita pelajari. Asmika dumun semeton titiang sarang sami, titiang tutup sampai nriki kirang langkung ngatur pengkalih. Aturan titiang lungsur gangrena sinampura. Doenan titiang sarang, makin titiang sinem antuk pramo santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.